Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam acara bincang-bincang seputar Ramadan pada kali ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman semoga nasihan yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Preti Farhana yang akan memandu jalannya podcast pada acara bincang-bincang seputar Ramadan dengan tema menanamkan kesadaran dalam menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Teman-teman semoga nasihan, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita dalam bulan Ramadan ini bisa menjalankan ibadah kita dengan baik, dan semoga teman-teman yang sedang sakit di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam podcast kali ini tentunya saya nggak sendiri nih, saya ditemani dua rekan saya. Yang pertama ada Mbak Aleta. Halo Mbak Aleta, gimana kabarnya hari ini? Halo Mbak Hana, kabarnya baik, alhamdulillah. Nah, perlu diketahui teman-teman, Mbak Aleta ini adalah Ketua OSIS SMA Negeri 3 Kota Blitar periode tahun 2024-2025. Nah, tentunya kita juga didampingi oleh guru kita yang sangat ganteng ini. Gimana Pak Fadil kabarnya hari ini, sehat? Gimana puasanya, lancar? Lancar. Alhamdulillah. Teman-teman semoga nasihan, di era globalisasi dan digital yang semakin meningkat ini, tentunya kita sebagai generasi muda memiliki banyak tantangan untuk menjalankan ibadah puasa kita pada kali ini. Maka dari itu, kita di sini akan sedikit berbincang-bincang mengenai gimana sih peran generasi muda itu dalam menanamkan kesadaran untuk menjalani ibadah puasa pada kali ini. Nah, menurut Mbak Aleta nih ya sebagai ketua OSIS, apa perbedaan puasa pada Ramadan kali ini dengan tahun-tahun yang sebelumnya? Oke, baik Mbak Hana. Jadi untuk kesadaran kita di generasi Z ini memang ada yang miris, ada yang positif. Mirisnya ini terkait ibadah, mungkin masih kurang ya kesadarannya. Sehingga untuk rentan usia, kalau ibadah sholat taraweh ini malah ke yang lebih tua gitu. Dan yang lebih muda ini masih kurang gitu. Jadi lebih sering kayak di rumah tidur atau main handphone kayak gitu. Namun untuk sisi positifnya ini sudah banyak generasi muda yang sudah terbentuk kesadarannya sehingga terkadang tuh membuat pamflet kayak ibadah puasa ini apa manfaatnya, seperti itu. Itu kalau aku lihat dari segi kita sebagai generasi Z seperti itu. Nah, berarti bisa dibilang kita sebagai generasi muda itu mengalami penurunan ya Mbak Aleta, terutama dalam bidang sholat tarawih. Nah, itu berarti menjadi PR kita bersama, gimana sih caranya kita menjaga keistiqomahan kita dalam menjalankan ibadah pada bulan Ramadan kali ini. Nah, dari Mbak Aleta sendiri nih sebagai ketua OSIS ya, di lingkungan Semaga sendiri, kira-kira program kerja apa sih yang mungkin bisa memotivasi teman-teman Semaganesian sendiri untuk menjalani ibadah pada bulan Ramadan ini? Oke, jadi Mbak Hana, pengurus OSIS sendiri sudah merancang kegiatan selama 1 bulan Ramadan ini. Dimulai dari sahur online, selanjutnya ada buka bersama internal pengurus OSIS yang nantinya di dalamnya kita akan sharing-sharing nih kegiatan seputar Ramadan kemarin. Misalkan apa kendalanya, apa peningkatannya gitu. Nanti kita juga have fun bareng gitu. Terus yang ketiga, kita akan ada bakti sosial itu di kayak panti. Nah, rencananya kita akan bekerjasama dengan ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Blitar. Untuk yang keempat, ada bagi takjil bersama yang nantinya ini menggandeng semua ekstrakurikuler di Semaga yang tujuannya agar kita bisa berbagi nih ke warga sekitar Semaga yang nantinya announcementnya juga akan kita umumkan jauh-jauh hari sebelumnya. Nah, untuk setelah bulan Ramadan ini rencana kita akan melakukan anjang sana serta halal bihalal kepada pembina OSIS. Nah, nantinya kegiatan ini juga akan didukung partisipasi penuh oleh guru di SMA Negeri 3 Blitar, siswa-siswi,
serta pengurus ekstrakurikuler di SMA Negeri 3 Blitar, seperti itu. Nah tadi aku salvok nih sama yang nomor 1, sahur online. Itu gimana sih konsepnya, bisa sedikit dijelaskan? Dikit aja. Oke, kalau sahur online itu emang kita first banget nih di. Oh berarti tahun-tahun sebelumnya belum ada Belum ada. Jadi untuk sahur online tuh kita sering lihat di beberapa organisasi tuh kayak virtual dinner. Nah, kan sahur online belum pernah ada nih. Yeah. Jadinya nanti itu konsepnya kayak kita menyapa-nyapa bareng, terus habis itu kita siapin nih makanan dari rumah masing-masing. Nanti itu kita masih bingung antara kayak makanan khas di Kota Blitar atau di mana gitu. Terus nanti kita sharing-sharing kayak mungkin, tapi lucunya nanti mungkin ada teman-teman yang terlambat bangun kayak gitu-gitu. Jadi cuman sharing-sharing aja sih seputar bulan Ramadan di kegiatan sahur itu. Biar kita bondingnya juga semakin erat gitu antar pengurus OSIS. Itu nanti kira-kira Mbak Aleta sekali dalam kegiatan atau berkali-kali itu ada jadwalnya khusus enggak itu? Untuk sahur online kita masih sekali sih Bapak. Tapi apabila nanti kiranya dalam sekali itu bisa berkelanjutan, nanti akan kita evaluasi lagi. Itu dalam pikiran saya gini, dalam pikiran saya sahur online berarti nanti ketika sahur makan bareng gitu. Iya betul sekali. Berarti itu lewat apa? Lewat Zoom apa lewat Zoom? Lewat Zoom. Nanti tukar-tukaran makan juga berarti. Iya, jadi kayak vlog makanan ini kayak gimana gitu. Oke. Nah selanjutnya kita ini ya Mbak Aleta sebagai Gen Z ya bisa dibilang gitu, sejauh mana peran generasi muda ini dalam menjalankan ibadah pada kali ini itu bisa dibilang kan mengalami penurunan. Nah apa sih faktor yang mempengaruhi itu semua gitu? Maksudnya dari pandangan Mbak Aleta sendiri ya, ini mungkin dari lingkungan rumahnya Mbak Aleta atau bisa di sekolah di Semaga ini. Oke, untuk pandangan saya sendiri ya, menurut saya itu karena yang pertama faktor dari sosial media. Karena banyak nih orang yang sudah FOMO, misalkan kayak membatalkan puasa dengan ngevlog, malah membatalkan puasa kan harusnya malah dengan berbangga diri gitu ya, memamerkannya di sosial media. Biasanya kalau tren anak muda sekarang kan membuat jedak-jeduk kayak gitu ya. Nah itu menjadi hal yang FOMO, yang pertama dari sosial media. Setelah itu mungkin ada faktor dari lingkungannya, mungkin anak-anak di sekitar lingkungannya ini banyak yang nggak beribadah atau bahkan tidak melakukan puasa, padahal umurnya sudah dituntut untuk melakukan puasa seperti itu. Dan yang harus ditekankan memang dari integritas dalam dirinya sendiri, imannya harus diperkuat seperti itu. Nah, melalui kegiatan yang telah aku sampaikan tadi kayak program kerja, ini khususnya di warga SMA Negeri 3 Blitar sendiri untuk meminimalisir nih hal-hal yang seperti ini. Terus tadi tambahan sih, di Kota Blitar kan ada kegiatan itu di dekatnya alun-alun itu kayak pasar takjil ya, selama bulan Ramadan itu ya. Iya betul banget. Nah itu salah satu inovasi nih, kita juga dari SMA 3 itu ingin ke sana. Jadi tujuannya kan anak-anak sering nih kayak suka berburu takjil, ngabuburit gitu ya. Iya, nah ini biar menambah motivasinya untuk berpuasa, jadi nanti di akhir dia bisa ke pasar takjil tersebut. Nah rencananya tuh OSIS mau buat kayak kegiatan knowledge of the day, itu jadi kayak ngevlog di sana gitu bareng-bareng sama teman-teman dari SMA Negeri 3 Blitar gitu. Kemarin saya ke sana nggak bisa jalan Aleta. Oh, nggak bisa ya, saking hiruk pikuknya suasananya. Iya, sangat penting Pak. Iya betul sekali. Nah, menurut pandangan yang disampaikan oleh Mbak Aleta tadi, gimana sih pendapat Mbak Fadil tentang realita generasi muda menjalankan ibadah puasa pada kali ini? Ya, kita memang menjadi PR ini ya. Memang sekarang itu untuk melihat kondisi anak muda hari ini butuh power, butuh power yang kuat untuk bagaimana menyadarkan anak-anak muda kita hari ini supaya bisa sepenuhnya menjalankan ibadah puasa gitu ya. Kita tadi yang disampaikan Mbak Anita betul, kadang ada yang namanya ngevlog mokel, mokel bareng gitu. Yang seharusnya itu hal yang tabu akhirnya menjadi tren kekinian gitu ya. Nah, padahal itu zaman saya waktu Pak Fadil masih muda itu untuk mokel itu aja itu sembunyi-sembunyi di bawah pohon ya, di bawah lemari, di bawah dipan tempat tidur gitu ya, sampai ketahuan orang tua, wah itu sapu bisa terbang gitu ya. Nah sekarang dengan bangganya, dengan kecanggihan teknologi yang luar biasa, handphonenya juga luar biasa, malah digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tabu.
Salah satunya adalah mokel bareng tadi itu. Itu kan menjadi miris ya. Nah, ini menjadi PR kita sebagai orang tua, saya sebagai guru, ini menjadi PR supaya bagaimana kita menanamkan kesadaran menjalankan ibadah puasa sejak dini gitu ya. Ini penting ini bagi kita, khususnya Mbak Leta, Mbak Hana sebagai generasi muda ini harus menjadi PR besok ketika Mbak Leta, Mbak Hana kelak ketika punya anak, ini menjadi PR. Tahun ini aja kita sudah mengalami tren-tren yang sebetulnya tabu. Nanti ketika saya punya cucu sampai punya anak, mungkin hal-hal tabu yang tabu hari ini akan menjadi hal-hal yang tren lah bahasanya. Dan sayangnya tidak ada punishment, tidak ada hukuman, tidak ada teguran. Ya, baik itu orang tuanya atau pemerintah yang memang berwenang dalam hal IT misalkan. Kalau dari segi IT mungkin nggak bisa karena memang itu kan haknya anak tersebut ya. Karena memang dari segi IT kan memang tidak ada yang mengandung gitu ya, mengandung sara atau mengandung atau yang lainnya. Maka yang menjadi kunci itu adalah orang tuanya. Gitu ya. Itu tanggapan saya bagaimana isu-isu hari ini tentunya khusus anak muda dalam menjalankan ibadah puasa. Oh jadi gitu ya Pak Fadil. Lalu apa sih nasihat dari Pak Fadil sendiri buat khususnya kita ini generasi muda biar bisa lebih istiqomah lagi untuk menjalankan ibadah puasa pada bulan ini? Sebelumnya Pak Fadil mau tanya, Alita dulu waktu puasa sadarnya usia berapa? Sama orang tua itu dilatih berpuasa usia berapa? Untuk saya sendiri itu ketika SD kelas 3. Diawali dengan puasa dok gitu ya? Iya, awalnya setengah hari. Kalau yang kelas 3, kelas 1 SD belum? Kelas 1 SD masih diajari puasa beduk tapi mokel kayak gitu. Jadi sebelum adzan zuhur sudah makan duluan. Oh, berarti makannya double. Iya, makannya double. Makan waktu duha, waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib. Itu puasa apa tuh ya? Ya nggak apa-apa, namanya juga latihan ya. Baru nanti latihannya di separuh waktu itu di kelas 3. Iya. Fullnya kelas berapa fullnya? Fullnya saya kelas 4. Oh kelas 4. Ya. Bahana, dilatih puasanya usia berapa? Dari itu sih Pak, dari TK. Tapi ya gitu, puasa beduk dulu, terus kayaknya kelas 2 baru udah mulai diajari full gitu sampai maghrib. Awalnya bedok ya, bukan duha ya. Bedok. Oh bedok ya. Ya, berarti kan kita bisa melihat ternyata orang tua kita dulu bagaimana melatih anak-anak mereka, anak-anak kita tentunya dalam mengenalkan puasa itu sejak dini. Mbak Aleta mulai dari kelas 3 tadi ya, kelas 3 untuk belajar puasa walaupun paruh waktu. Mbak Aleta TK tadi, TK paruh waktu, paling nggak mengenalkan dulu. Ya, anak-anak usia di bawah umur, maksudnya belum balik ketika dia puasa setengah paruh waktu, memang dari segi pahala itu memang nggak ada yang namanya puasa paruh waktu itu nggak ada. Tapi kan belajar mengenalkan puasa sejak dini. Yang tadinya sering beli jajanan, akhirnya kan karena dilatih berpuasa, akhirnya kan dia melatih secara mandiri. Oh, hari ini saya ikut puasa, ya. Walaupun nanti waktu azan zuhur, ya diajak makan siang gitu ya. Nah, maka kunci pertama itu adalah dari keluarga. Makanya ada hadis sebagai pondasinya adalah kullu mauludin yuladu ala fitrah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Jadi setiap anak yang lahir itu di muka bumi itu dalam keadaan fitrah, suci, bersih semuanya, tidak ada dosa. Fa'abawahu, maka tergantung orang tua kita, terutama ayah kita, saya sebagai pemimpin rumah tangga, yuhawidanihi, yunasironihi, ayumajasanihi, ayumajisanihi. Maka tergantung orang tua lah bagaimana mendidik anak itu menjadi anak yang baik atau anak yang tidak baik biasanya. Nah, orang tuanya Aleta, orang tuanya Hana itu sudah belajar untuk ikhtiar untuk bagaimana menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, melatih puasa, ya. Mulai dari kelas 3 mau dari PAUD itu ya. Kalau dari kecil saja kita sudah dilatih, maka nanti ketika Aleta, Hana, anak saya nanti atau teman-teman yang lainnya di rumah yang sedang menyaksikan ini, ketika dia sudah balik, maka dia akan tahu kewajiban yang harus dia laksanakan.
tentunya melaksanakan ibadah puasa secara mandiri. Dan saya seyakin-yakinnya ketika hari ini ada teman-teman kita yang usianya Mbak Alita, usianya Mbak Hana yang hari ini sudah balik tapi belum bisa melaksanakan ibadah puasa secara maksimal, saya yakin dari kecil belum pernah digembleng sama orang tuanya. Yakin itu. Ya. Mungkin pernah digembleng, tapi cara menggembleng orang tuanya tidak seperti orang tuanya Aleta, orang tuanya Hana. Mungkin gitulah ya. Ketika ada tahu anaknya mongkel, mungkin orang tuanya mungkin bahasa Jawanya itu kayak ngembiarnya lah bene cah enom semono gitulah. Kenapa? Karena orang tuanya sendiri pun bisa jadi tidak puasa. Kalau orang tuanya sendiri tidak puasa, apalagi kekuatan orang tua untuk mengajarkan puasa kepada anaknya. Kan malu. Seakan-akan memaksakan puasa kepada anaknya, tapi orang tuanya sendiri, beliau sendiri sebagai orang tua tidak memberi contoh. Sehingga kan malu dia. Sehingga ketika anaknya tidak puasa ya sebenarnya lah cah nom wis ngono kuwi lah. Kan gitu. Maka kunci utamanya itu di keluarga. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua kita ketika dilahirkan di muka bumi ini statusnya sama. Suci, bersih. Tapi kenapa? Ketika sudah balik beraneka macam. Ada yang melaksanakan ibadah puasa, ada yang melaksanakan tapi separuh-separuh. Bahkan ada yang belas tidak melaksanakan puasa ini secara maksimal. Padahal dari nol kita sama, dari nol itu kita sama, bersih, suci. Tapi karena cetakannya yang berbeda, yang nyetak itu berbeda, maka ketika balik akan menunjukkan karakter yang berbeda. Maka hadis ini menjadi kunci sebagai kita sebagai orang tua, bagaimana kita membimbing, membina, mendampingi, menjaga nilai-nilai spiritual kepada anak-anak kita. Itu ya. Yang kedua, lingkungan itu faktor juga. Ya. Lingkungan apabila lingkungannya memang nun sewu tanda kutip ya mungkin lingkungannya kurang baik, maka akan berpengaruh juga. Ya. Seharusnya puasa sehingga tidak puasa hal yang menjadi biasa. Ya, bahkan ada teman-teman kita atau teman-teman di luar sana itu ketika puasa malah dengan enaknya mungkin sambil rokokan, ya, sambil makan minum di depan rumah dengan bangganya tanpa ada rasa bersalah sama sekali. Kenapa? Karena lingkungannya juga semacam itu, bisa jadi ya. Bisa jadi. Dan yang ketiga adalah yang paling penting itu adalah teman sejawatnya, temannya. Betul anak tadi itu sahur juga ikut, puasa juga. Tapi karena temannya yang salah, akhirnya apa? Berangkat dari rumah ke sekolah statusnya kondisinya puasa, tapi mungkin di tengah perjalanan sama temannya diajak minum atau merokok atau yang lainnya, ya. Dan orang tua kan nggak tahu. Nah, ini menjadi hal yang penting juga yang harus diperhatikan ketika memilih teman. Analoginya gini, kalau kita berteman dengan teman yang sehari-harinya punya usaha laundry yang dengan punya keharumannya khas, maka kita akan ikut ya akan terasa ikut bau harumnya. Padahal kita nggak punya usaha laundry loh. Tapi karena teman kita rumahnya punya usaha laundry dan kita sering main ke sana, kita keluar dari rumahnya akhirnya kena harumnya. Sebaliknya, kalau teman kita ngerokok misalkan atau minum khamr atau minuman miras yang lainnya, kita nggak ikut minum, kita nggak ikut ngerokok. Tapi ketika kita keluar dari rumahnya, yang tercium dalam tubuh kita apa? Seakan-akan kita habis minum, habis merokok, karena kita terkena baunya tadi itu. Maka memilih teman itu penting sekali. Betul, kita memang harus mencari teman, semua teman harus kita layani, kita temani. Tapi yang menjadikan tendensi, menjadi patokan kita dalam bermotivasi itu harus menjadi teman yang baik. Nah, kan anak-anak di musyola itu kan sering sholawatan tombo hati ada 5 itu. Salah satunya adalah apa? Berkumpullah kepada orang-orang soleh. Supaya apa? Supaya kita menjadi soleh. Tapi kalau kita berkumpul kepada teman yang enggak soleh, ya kemungkinan besar 60% kita akan terbawa menjadi orang-orang yang tidak soleh. Itu bahasanya semacam itu. Kemudian yang keempat adalah pengalaman dalam mencari ilmu. Bisa jadi analogi, ada pepatah mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu seakan-akan kayak mutlak ya. Tapi
Mbak Leta, Mbak Hana, percaya nggak ada pohon, ada buah jatuh jauh dari pohonnya, percaya nggak? Mbak Leta percaya nggak? Percaya. Kenapa percaya? Karena apa? Contohnya kondisinya bagaimana? Kok ada buah jatuh jauh dari pohonnya? Karena menurut saya gini, kalau misalkan analogi itu kan dikatakan misalkan ada seorang anak yang misalkan ibunya tidak berpuasa, anak-anaknya ikut tidak berpuasa. Namun terkadang ada anak yang karena ibunya tidak berpuasa, dia mencari ilmu nih. Kenapa kok ibu saya tidak berpuasa, sehingga dari ilmu bekalnya dia ikut berpuasa. Jadi dia berpatokan bahwa ibu saya masih kurang baik, jadi saya ikut berpuasa. Karena pengalaman mencari kebenaran tadi. Ya. Kalau Mbak Hana bagaimana? Percaya nggak dengan analogi buah jatuh jauh dari pohonnya? Percaya nggak dengan konsep itu? Atau sampai punya konsep tetap mutlak dengan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya? Menurut saya percaya sih Pak, buah jatuh jauh dari pohonnya itu karena kita kan di lingkungan keluarga itu nggak semuanya kayak misal ibunya orangnya ngalim, ayahnya ngalim, tapi kan belum tentu anaknya juga seperti itu. Ada kalanya anaknya baik, ibu keluarganya kurang baik, tapi ada juga dari keluarganya udah baik, tapi anaknya misal dari faktor teman-temannya juga bisa mempengaruhi ya Pak. Kayak udah diingatkan nih orang tuanya sudah sampai kayak ngewanti-wanti gitulah, diajarin ini itu, tapi tetap nggak bisa. Itu kan perbedaan yang saja ya Pak, dari keluarganya sama dari anak itu sendiri. Namun ada juga kalau keluarganya itu kayak membiarkan gitu, bisa dibilang kurang paham lah dalam hal agama. Nah anak ini mungkin bisa kayak mempunyai pikiran, wah keluargaku loh kayak gini, masa aku sama seperti ini, bisa nanti merubah nasib keluarganya di masa yang akan datang, seperti itu. Berarti Mbak Hana setuju dengan konsep ada buah yang jatuh jauh dari pohonnya? Iya, setuju. Ya. Kenapa? Memang, tapi untuk menemukan buah jatuh jauh dari pohonnya memang sangat sulit ya, betul sekali itu. Kebanyakan buah itu jatuh dari pohonnya, dekat dengan pohonnya. Untuk menemukan buah yang jatuh jauh dari pohonnya itu sulit sekali. Ya, dan itu bisa dikatakan keberuntungan lah. Ada orang tua yang tidak sholat, ada orang tua yang tidak puasa, bahkan acuh tak acuh terhadap agama, tapi punya anak kok alim banget, ada anak kok ya soleh banget ya. Kenapa? Karena mungkin anak tadi itu secara psikologinya itu, secara psikisnya punya kedewasaan yang luar biasa ya. Dia bisa melihat bagaimana kondisi rumah tangganya, mungkin ya ditambah lagi mungkin cara asuh orang tuanya ya. Kadang orang tua itu cara mengasuh anak A, B, C itu berbeda. Mungkin anak pertama diajarkan mandiri beneran, yang kedua agak dijarne itu dibiarkan gitu ya. Yang ketiga dimanja gitu. Dengan cara asuh yang berbeda akan menghasilkan karakter yang berbeda. Ini menjadi PR bagi orang tua. Maka ada teman-teman kita di luar sana itu, walaupun orang tuanya belum sempurna dalam melaksanakan ibadah puasa, tapi teman-teman kita ada juga yang sempurna dalam melaksanakan ibadah puasa. Tapi untuk menemukan anak yang semacam ini 1:1000. Ini menjadi PR bagi kita. Jadi yang mempengaruhi kesadaran generasi muda kita dalam melaksanakan ibadah puasa itu adalah yang pertama orang tua, ya keluarga, yang kedua lingkungan, yang ketiga teman, dan yang keempat adalah pengalaman pribadi dalam mencari ilmu, gitu ya. Terima kasih Pak Fadil. Ternyata kita sebagai generasi muda itu masih banyak PR-nya ya untuk menjalani aktivitas kita sehari-hari. Nah tentunya untuk teman-teman semuanya, berhubung nih waktu Ramadan kita pada kali ini masih panjang, ayo kita sama-sama menghidupi bulan Ramadan kali ini dengan melakukan amal-amal kebaikan. Contohnya seperti kayak sholat tarawih dan lain sebagainya. Baik teman-teman, sekiranya cukup sekian bincang-bincang Ramadan dengan tema menanamkan kesadaran dalam menjalankan ibadah puasa kali ini. Tak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Aleta yang telah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti ngobrol-ngobrol santai pada kali ini. Dan untuk Pak Fadil juga, semoga kita bisa bertemu kembali pada acara bincang-bincang selanjutnya. Alhamdulillah, insya Allah.
Saya Pretur Farhana pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.